Baru kita ngobrol dengan teman-teman dari Burger Kill, sepertinya sesuatu yang bertolak belakang dengan musik yang keras tapi orangnya alus-alus. Nah, berikut ini kita juga ada bukti bahwa musik metal itu nggak mesti semuanya harus sangar. Bukti seperti apa? Biasanya kan image-nya harus anak laki yang mainin. Orang udah gede seenggaknya. Kita buktiin orang gede, benar. Mereka kan halus, mereka pakai perawatan. Kita akan buktikan bahwa ini seperti itu belum tentu benar. Ini ada videonya. Bocah. Seorang anak cewek baru mau usia 8 tahun, dia udah sejago itu. 6 tahun udah masukin video-video di YouTube. Nah, ini buktikan bahwa sebenarnya metal juga bisa dibawain secara halus gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Burger Kill nih udah berkeluarga semua nih? Sudah. Kalau kehidupan keluarganya anak-anak juga pada metal semua? Kebetulan anak-anak masih kecil-kecil, paling besar juga. Yang paling kawin duluan siapa? Oh, yang paling tua. Yang paling tua. Oh ya, kelihatan. Kita tanya dulu sama Burger Kill. Ada nggak sih ritual khusus kalau Burger Kill kalau lagi manggung? Kayak band-band, image-nya tuh kalau band-band black metal ada ritual apalah, potong binatang. Kekahan gitu. Iya. Kekahan. Yang pasti ini sih kita potong bebek angsa. Masak di Bali ya? Masak di Bali. Gak ada ritual. Ada sih ritual ya. Ada. Apa Ya, tadi? Ya kita karena menurut kita gitu ya, mainin musik metal ini gitu ya, ya perlu apa pemanasan. Jadi udah kayak olahraga gitu. Jadi ya stretching. Oh, ritual sebelum manggung gitu ya? Yang pasti berdoa lah. Ya, itu pasti. Mau mulai pekerjaan biar dilancarin. Ternyata musiknya metal tapi religius. Oke, sekarang kita juga punya info beberapa band yang kontroversial mungkin karena mereka punya ritual-ritual khusus atau mungkin performance-nya yang luar biasa. Sekarang kita akan berikan kepada Esti, silakan Esti. Yang pertama yaitu Cannibal Corpse. Ini adalah band metal dari Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1988. Pada tahun 1999, Senator Amerika Serikat Bob Dole menganggap kalau lirik yang dibuat oleh band itu terlalu sadis dan bisa merusak moral bangsa Amerika. Dan album mereka yang berjudul Tomb of the Mutilate itu sempat dilarang diedarkan di beberapa negara karena cover pada album itu dianggap memiliki unsur yang terlalu sadis. Oh gitu ya. Tapi ada satu punchline dari sebuah game kreatif Auto 4, I Come Blood, itu ternyata diambil dari lagunya mereka. Sampai Jim Carrey juga ngefans sama mereka ternyata. Pernah main di filmnya juga ya? Ya. Ace Ventura. Ace Ace Ventura. Ventura, benar. Berikutnya. Berikutnya Venom. Pada tahun 1982, band yang berasal dari Newcastle, Inggris ini mengeluarkan album yang berjudul Black Metal. Bisa dibilang Venom ini sebagai pencetus aliran musik black metal. Sebuah aliran musik metal namun dengan lirik yang lebih gelap, jadi mainnya gelap-gelapan. Kata orang tua kalau main gelap-gelapan terus ada dua orang ntar emang ada setannya. Udah gitu ya. Di Inggris sering mati lampu. Sering mati lampu ya. Ini juga mereka memiliki unsur-unsur yang berbau satanis ke dalam musik mereka. Berikutnya, ini adalah band metal dari Uppsala, Swedia yang dibentuk pada tahun 1998. Dan pada tahun 2006 mereka melakukan salam Hitler dan mengenakan t-shirt dari National Socialist Black Metal. Dan setelah pertunjukan mereka di Jerman Open Air Party, sehingga mereka disebut-sebut sebagai sebuah band yang mendukung neo-Nazi. Bahkan mereka juga pernah membuat merchandise berupa kaos yang tas sablonnya dicampur dengan darah mereka sendiri. Waduh. Ya, dia beraliran Nazi. Kalau di sini Nazi rames. Nasi, Pak. Nah, nasi ya, udah mulai garing nih kayaknya nih. Udah mulai kacau. Berikutnya Mayhem. Ini adalah kelompok musik black metal dari Norwegia yang terbentuk pada 1983 dan merupakan band yang sangat kontroversial karena keterlibatan mereka dalam berbagai tindakan kriminal. Bahkan vokalis mereka sangat menggemari hal-hal yang berbau kematian. Pernah suatu saat sebelum konser, vokalisnya mereka itu mengubur pakaiannya selama kurang lebih seminggu sebelum naik pentas, dia gali dulu terus pakai pakaian itu. Jadi dia
meresapi dulu ya? kematian dari pakaian yang dikubur. Bahkan bingung vokalisnya si gitu. Dead itu bunuh diri kan dia. Iya. Bunuh diri, masukkan pistol langsung ke mulutnya sendiri gitu. Terus personil lainnya juga dibunuh sama mantan basisnya kalau nggak salah. Iya. Itu waduh luar biasa. Jadi dalamnya juga kontroversial banget ya di Iya, dalamnya. mereka namanya juga apa namanya mereka unsur-unsur kematian. Setelah mati dia tunggu temennya di alam sana gitu. Untuk panggung, disiapin panggungnya sama temennya ya. Nah, kalau bicara mengenai ritual-ritual atau juga mungkin hal-hal yang Black agak lah ya. sedikit kontroversial lah. Pernah nggak Burger Kill nyerempet-nyerempet? Paling nyerempet liriknya apa? Apa ya? Sebetulnya kan Burger Kill banyak bercerita tentang personal feeling. Jadi terutama 3 album awal karena kebanyakan almarhum Ivan Skambek yang nulis, dia memang banyak nulis tentang kejadian-kejadian di kehidupannya dia gitu. Jadi ada beberapa yang memang seperti kondisi dia sedang drop, dia berusaha menulis apa yang dia rasakan gitu. Mungkin dia ngerasa jauh dari Tuhan atau segala macam. Mungkin itu sih. Tapi kalau untuk unsur sampai kita ini mengatakan kita ini ateis atau satanis gitu, enggak sih gitu. Karena apa ya? Kita Normal-normal aja gitu ya? ya maksudnya kita nggak kesana. Kita memang direksi musiknya memang nggak ke arah sana gitu. Kita memang suka heavy metal dengan cara kita sendiri. Kalau sekarang yang suka nulis lagu siapa? Bagian suka nulis lagu? Yang sering-sering nulis lirik? Kalau di album terakhir banyaknya gue yang nulis. Oh, gitu. Sebagian sama Vicky juga di ini. Terus kalau aransemen ya bareng-bareng. Oh gitu. Masih lu juga yang kebanyakan nulis juga? Mentahnya biasanya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih personil yang paling muda yang mana nih? Saya. Loh, bukan. loh. Dia, Semuanya. saya yang paling tua. Yang paling terakhir gabung? Vicky. Yang umurnya paling muda? Vicky. Vicky juga? Oh iya. Oh kalau yang sekarang, Vicky udah bergabung sejak tahun berapa nih? 2007. 2007. Respon masyarakat ketika Vicky bergabung, biasanya kalau habis menggantikan seseorang dibandingkan dengan yang lama segala macam itu. Pro kontra tuh pasti ada, cuman jadi sebuah tantangan aja buat gua saat itu gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya sekarang udah bisa buktikan. Bisa dibuktikan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan berikan beberapa fakta-fakta atau juga mitos terhadap musik metal. Nah dia mitos versus facts. Nanti kita akan minta klarifikasinya dengan Burger Kill. Mana yang kira-kira fakta, mana yang benar-benar mitos. Yang pertama, mitos. Kebanyakan orang menganggap bahwa nama musik yang terdengar dengan jeritan keras dan gitar yang terdistorsi adalah heavy metal. Yes. Faktanya, aliran metal memiliki ratusan subgenre dan heavy metal bahkan bukan termasuk dalam aliran subgenre tersebut. Betul apa salah? Betul. Betul ya? Oke. Ada lagi, mitos berikutnya. Musisi metal adalah orang yang aneh, yang tidak berpendidikan, yang tidak bisa menyusun kalimat atau lirik. Gitu. Karena mungkin dipikir, ya nggak ngerti. Faktanya, musisi metal adalah termasuk musisi yang cerdas. Orang yang sangat fokus dan mampu menulis lirik yang dalam. Yes. Ya. Senang nulis lirik di sumur gitu ya. Dalam. Dalam bagus. Nulis lirik di basement. Oke. Berikutnya, mitos. Musik metal tidak membutuhkan skill bermusik untuk memainkannya. Faktanya, para profesional mengatakan bahwa musik metal adalah genre musik yang paling sulit dimainkan, meskipun kedengarannya tersembunyi di balik distorsi gitar. Mitos lagi, vokalis musik metal hanya bisa berteriak. Faktanya, menjadi vokalis metal sangat sulit sebab vokal metal beragam, dari menggeram, berteriak, menjerit, dan segala sesuatu di antaranya. Sebab setiap vokalis memiliki penampilan dan gaya yang berbeda. Oke, di antara fakta dan mitos ini kira-kira ada yang akan diklarifikasi. Kalau mengenai lirik musik dalam tadi deh, yang paling sering nulis liriknya kan lu ya kan Iya. liriknya? Berarti banyak ini hal-hal dalam diri lu ya? Lagi banyak masalah mungkin? Iya. Biasa paling tua jadi banyak masalahnya. Iya, banyak problem kehidupan gitu ya. Sebenarnya gini, dalam tuh kan karena apa yang mau lu tulis gitu. Kalau gue kebanyakan memang khususnya untuk di album Venomous ini karena gue kebanyakan yang nulis, gue sebetulnya lebih ngelihat apa yang terjadi di lingkungan aja, kanan kiri tentang orang-orang yang orang-orang yang serakah, terus tentang ketidakadilan apa segala macam. Jadi sebetulnya mungkin bisa dibilang dalam karena di musik ini
nggak ada istilahnya tabu gitu. Lu bisa bilang apa aja di sini gitu. Dan itu yang bikin lu bisa menggali Ekspresi lebih apa aja. dalam gitu. Bisa apa? Ya karena lu bisa bilang apa aja, ngucapin apa aja. Lu nggak suka suatu hal, lu ngomong aja langsung gitu. Iya. Oh, gitu. Gak ada Banyak. yang hal yang tabu, Ri. Karena tabu itu punyanya Arie Untung. Punya Arie dan Untung. Untung. Iya. Baik. Ada di MP3 kok, tenang aja. Oke, sekarang ngomongin soal vokalis musik metal hanya bisa berteriak katanya. Nah, sekarang kita minta contoh Vicky untuk nyontoin bahwa suara sebagai vokalis metal itu nggak gampang. Sebenarnya selain berteriak, saya bisa break dance juga. Nah, gitu. Kayak biasanya gue kalau di Burger Kill pakai 3 suara. Suara pertama nih. Suara pertama singing out loud. Singing out loud tuh lebih kayak marah, cuman lebih bisa diredam karena kita juga tetap pakai pernafasan diafragma, terus ke headstock. Jadi tenggorokan tuh hanya jadi jembatan Lewatkan aja. aja. Coba marahin Arie. Ayo. Ayo dong! Waduh. Apa? Langsung cium. Nggak lewatin sini deh. Nggak ngelewatin, cuman jembatan aja. Sumpah saya nggak mau Pakai dimarahin sama orang ini. pernafasan diafragma, terus ada nyimpen nafas di kepala. Taunya tuh dia udah nyampe ke atas gimana? Kan jadi sebelum kita bernafas tuh si perut gitu tuh jadi ke pinggir gitu, ke pinggir. Oh. Terus kan itu udah nahan udara sini. Jadi pusarnya pinggir gitu. Pelajaran Berarti- Nahannya di pelajaran kepala sama di diafragma hidung perut sini. tuh bagus Di tau. stok sini. Berarti memang ada tekniknya. Ada Iya, kan? dia Nggak asal teriak aja. Iya. Buktinya kan gara-gara latihan pernafasan perutnya jadi six pack. Kalau Arie kan family pack kan. Oke, 2 suara lagi gimana? 2 suara lagi grow. Berikutnya Grow gimana, namanya grow? apa? Apa dong? Waalaikumsalam. Satu lagi. Keluar ke Oh iya. Oke, tepuk tangan buat Vicky. Waduh. Oke, nah sekarang kita juga akan undang seorang gitaris dari sebuah band yang sayang sekali kita tidak bisa undang satu band full, lebih seru lagi nih, bakal penuh nih di sini. Ntar kita bikin Berisik juga ada ya. tribun kali jadi. Iya makanya. Tingkat. Tapi sebenarnya kalau bilang band tua dia udah lebih uzur lagi kayaknya sih. Dilihat dari rambutnya udah mulai membule. Inilah dia Ricky Siahaan. Ricky ini selain sebagai seorang musisi, dia juga seorang wartawan juga. Dulu kita sempat kerja bareng di salah satu radio ya dulu ya. Masih nggak radio? Enggak, udah enggak. Udah enggak ya? Nah, berbicara mengenai musik metal di Indonesia, apalagi ini seorang wartawan juga, pasti juga mengamati mengenai musik metal di Indonesia. Nah, perkembangannya sejauh ini bagaimana menurut Ricky? Perkembangannya sih bagus banget, emang menggeliat nih kalau istilahnya gitu. Sangat menggeliat dan sehat gitu. Terutama misalnya dari sisi audiensnya sendiri gitu untuk musik metal udah sangat berkembang menjadi sesuatu culture yang masif gitu. Jadi udah nggak heran gitu kalau sekarang di sebuah konser atau festival metal yang datang bisa 30.000 sampai 40.000 orang tuh udah hal yang biasa gitu zaman sekarang. Mungkin itu tidak terjadi di 10-15 tahun yang lalu gitu ya, tapi sekarang udah seperti itu. Begitu juga dari yang pelakunya gitu, pelaku musik itu juga sangat berkembang terutama setelah era internet gitu kan. Sekarang referensi udah tidak terbatas. Semua orang bisa tahu apapun yang mereka ingin tahu yang berhubungan dengan musik metal dari internet, dari YouTube bisa tahu. Ada band apa, ada band baru apa, bahkan sebelum media-media cetak atau media apa mereka udah bisa tahu. Kirain sebelum bandnya terbuat udah tahu. Belum kebentuk juga udah duluan gitu. Terus band-band baru juga sekarang udah jadinya tumbuh pesat juga gitu gara-gara itu gitu. Waduh, Jadi itu dengan sarana-sarana yang seperti itu bisa menyuburkan band-band metal di Indonesia ya. Betul. Wah, lebih detail mengenai band metal di Indonesia, bagaimana perkembangan dan juga hanya ada di Indonesia mengenai metal, jangan kemana-mana, hanya di Itu Naco.